saya tuh cuman bilang gini, aduh saya jobless. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pikiran sih yang diserang tuh pikiran gitu bahwa pikiran yang diserang. Ya, pikiran saya diserang bahwa saya nggak ada pekerjaan, kamu nggak bisa hidup di Bali, kamu bisa tidur di jalan dan lain sebagainya gitu ya. Karena kan ini udah berantakan ya hatinya gitu ya. Saya berusaha untuk menata hati, ya saya ada menangis gitu ya. Saya menangis, saya cuma bilang saya percaya Tuhan tolong, saya tidak membiarkan pikiran saya liar dengan apa yang saya lihat dengan mata saya. Saya tidak biarkan pikiran saya liar. Teman-teman semua, dimanapun berada, senang sekali bisa ketemu ya. Dan saat ini saya berada di Bali, tepatnya di Asana Artium di kompleks GWK ya, di salah satu titik yang tertinggi di Bali. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya bersama-sama dengan Natalia, adik rohani saya yang sudah lama sekali nggak ketemu ya. Hampir 30 tahun. 30 tahun lalu itu ketemunya pertama kali ya. Yes, pertama kali. Ya, kemudian kita ketemu lagi di 2020. Ya, di gereja GKKD Shouters Bintaro. Shouters di bawah pengembalaan Pastor Otto. Pastor Otto Daniel. Ya, dan kemudian ketemu lagi sekian bulan kemudian. 2024 ya. 2024 setelah langsung pandemi di Bali. Ya, saya mau ajak kita sama-sama untuk mempersiapkan diri ya, untuk buka hati kita, untuk menerima suatu kisah yang benar-benar menjadi berkat. Bagaimana Tuhan itu bisa membalikan keadaan. Bagaimana Tuhan Yesus itu bisa melakukan apa yang direka-rekakan jahat terhadap kita, Tuhan juga mereka-rekakan untuk kebaikan kita, ya. Dan ini terjadi secara aktual dalam kehidupan Natalia. Tapi rupanya Tuhan Yesus sanggup ya, dengan caranya yang luar biasa bekerja di dalam Nat ya, dan juga di sekitarnya Nat, bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan dia ya, yang tadinya terpuruk, yang tadinya sampai kehilangan pekerjaan ya, bahkan kehilangan rumah gitu ya. Di tabungan 0 rupiah. Di tabungan 0 ya. Rupiah. 0. Habis semuanya ya, betul-betul yang namanya musibah ini bukan suatu exaggeration ya, bukan dilebih-lebihkan. Ini bukan lebay ya, ini benar-benar pengalaman hidupku. Ya, pengalaman hidup, dan bagaimana Tuhan saat ini ya memberikan suatu pekerjaan. Yes. Ya. Dan saya tahu episode ini adalah masih ada bagian dari episode yang lain lagi yang Tuhan akan kerjakan ya. Tapi dari bagian ini saja saya percaya ada satu pelajaran berharga banget ya, bagaimana Tuhan bisa menolong orang dalam keadaan apapun ya. Orang yang betul-betul terpuruk sekalipun ya, dia sanggup untuk mengangkat dengan kuasanya. Nah, ini yang akan kita sama-sama dengarkan bagaimana ceritanya daripada Nat. Oke, saya mau langsung saja menanyakan ke Natalia. Jadi awal ceritanya bagaimana kok bisa sampai di Bali? Awalnya memang waktu itu saya resign dari pekerjaan saya yang terakhir. Nah, akhirnya mulai berusaha untuk mencari lamaran pekerjaan di Bali, dan puji Tuhan waktu itu sudah ada wawancara pertama online. Dan wawancara kedua kembali akan berada di Bali pada saat saya sudah pindah. Jadi rencananya mau pindah ke Bali? Yes. Nah, kenapa mau pindah ke Bali? Hati ya. Karena sudah bulat gitu untuk saya harus ke Bali gitu. Jadi ada satu opportunity yang mau dicoba di Bali ya. Setelah sudah lama ada di BSD terakhir, di BSD City. Lalu kemudian? Kemudian Februari 2024 saya mengajukan pengunduran diri di Februari. Tapi karena saya ada di dunia pendidikan, saya harus menyelesaikan sampai tahun ajaran selesai sampai di 30 Juni 2024. Ya, Juni biasanya ya. Penerimaan siswa, penerimaan rapot, kemudian ada acara akhir tahun. Ya. Jadi harus selesai di akhir dari tahun ajaran. Yes. Nah, kemudian tapi sudah mengundurkan diri dari Februari. Dari Februari. Dan sudah merasa mantap untuk pasti pijakan selanjutnya adalah di Bali. Yes. Lalu? Kemudian sudah selesai, semua saya kerjakan dengan tanggung jawab saya gitu ya. Kemudian tanggal 4 adalah keberangkatan saya ke Bali. Tanggal 4 bulan? Juli. Yes. Jadi setelah tahun ajaran selesai? Setahun ajaran selesai, saya sempat beres-beres dulu semuanya. Lalu kemudian 4 Juli adalah
hari penerbangan saya untuk pindah ke Bali. Oh oke, ya. Dan setelah mau terbang nih, ada apa? Oh jadi gini, karena saya berangkatnya sendiri gitu ya, mama saya dan anak saya masih di BSD. Jadi waktu itu sudah mau berangkat seperti biasa, kami didoakan sebelumnya, tapi mobil semua, barang semua udah di mobil nih, gitu ya. Jadi ini udah siap berangkat ya? Ya sudah siap berangkat. Namanya orang Kristen gitu ya Kak, pasti didoain gitu. Akhirnya berkumpul berdoa ya. Akhirnya kemudian saya udah siap, saya bilang supir drivernya, saya bilang tunggu kami mau berdoa. Lalu saya masuk, setelah itu anak saya menyampaikan satu hal. Oke, yaitu? Bahwa kenapa anak saya tidak berangkat bareng saya, karena dia harus bersama dengan omanya. Menemani omanya sampai mereka berangkat bersama. Oke, jadi ada sesuatu terjadi? Yes, jadi kita kena musibah. Dan itu sangat terpukul mama gitu ya, karena kejadiannya dengan mama. Dan ini musibah ya? Yes. Musibah artinya bukan suatu kejadian biasa ya? Bukan. Ini benar-benar nggak ada di pikiran kita sama sekali. Oke. Jadi saya pun hari itu saya terkejut gitu. Tapi saya percaya Roh Kudus menguatkan saya. Jadi kebalik Kak, sekarang saya yang doain mama. Maksudnya kan saya yang didoain mau berangkat ke Bali, akhirnya saya yang doain mama. Seberapa parah bisa dikatakan musibah? Ya karena sebelum kami memutuskan untuk ke Bali, kebetulan mama punya aset di Bogor gitu ya, dalam bentuk rumah. Kemudian mama sepakat untuk menjualnya sebetulnya untuk hidup kami di Bali, di BSD, sorry Kak, di BSD. Tapi karena saya dapat message, saya berdoa pulau mana yang harus saya datengin dan Bali, akhirnya itu menjadi untuk Bali, hidup kami di Bali. Rumah itu sebetulnya untuk Bali. Akhirnya singkat cerita musibah itu terjadi dan membuat mama akhirnya dia ya mungkin kalau bisa dibilang bahasa manusianya dia trauma berat. Dan dia nggak berani keluar rumah, bahkan sesuai dengan firman gitu ya, semangat yang patah keringkan tulang itu benar-benar terjadi sama mama. Mama sakit beberapa minggu, setelah sembuh sakit lagi gitu. Dan ternyata memang psikisnya yang diserang. Itulah yang untuk musibah ini ya. Dan itu semua tidak diketahui oleh Nat sebelumnya. Yes, jadi saya tidak tahu sama sekali dan kejadian itu ternyata terjadi di tanggal 3 Mei. 2 bulan sebelum saya pergi. Tapi karena mama sudah melihat keseriusan saya, semangat saya. Dia nggak tega untuk ngomong bahwa wah saya kena musibah gitu. Jadi dia bukakan semuanya itu di saat sebelum saya mau berangkat. pergi. Yes. Dan satu hal saya nggak bisa mundur Kak waktu itu. Tapi saya percaya. Berarti sekali lagi sudah tahu ceritanya mama sampai kena secara musibah, psikis terkena dampak terdampak. Kemudian rumah juga sudah tidak ada lagi gitu ya. Itu sedih ya? Sedih nggak sih atau gimana? Mama sih yang paling kena dapat gitu ya. Karena pada hari itu saya menerima kekuatan Tuhan di tanggal 4 malam itu. That's why saya bisa berdoa buat mama. Dan saya cuma katakan sama mama bahwa harus bisa merelakan gitu ya. Karena firman Tuhan bilang apa yang dicuri padamu akan Tuhan ganti 2 kali lipat. Saya cuma tantang mama. Mama siap? Mama akan terima itu. Dan ayo kita berdoa. Jadi saya yang doain Kak gitu. Saya belum ada pikiran yang lain. Saya percaya itu Roh Kudus yang meneguhkan saya untuk berdoa buat mama. Cuma satu hal yang saya pikir bahwa saya nggak bisa mundur. Semua sudah siap, tinggal berangkat sayanya gitu. Jadi sekarang nih setelah mendoakan mama, pergilah ke Bali ya? Pergilah saya pergilah ke Bali dan ada interview yang dua ya. Perjanjian kita di Bali. Jadi waktu itu saya berangkat memang satu karena saya dipanggil tempat anak saya sekolah yang baru oleh kepala sekolahnya. Kemudian saya juga punya janji di jam 2 siangnya di tanggal 5 Juli dengan tempat saya bekerja berikutnya di Bali. Nah setelah diwawancara kedua dan biasanya 3 kali ya. Jadi sudah ekspektasinya sudah tinggi nih. Ini adalah tempat pijakan saya selanjutnya. Percaya diri banget. Iya, percaya diri banget ya. Apalagi sudah diperlengkapi dengan pengalaman yang panjang sebelumnya di dunia pendidikan dan inilah nih tempat saya nih. Nah, akhirnya bagaimana? Jadi waktu itu mungkin saya agak mundur dikit ya Kak. Silakan. Setelah dari rumah perjalanan di mobil online, saya sempat berpikir bahwa saya sempat ngomong sekalipun keputusan saya seperti ini tetap untuk berangkat, saya percaya penyertaan Tuhan sempurna.
buat saya. Akhirnya sampai di bandara saya masih ngurusin berkas-berkas keponakan saya dan lain belum ini. Tapi ketika saya sudah naik di pesawat, di situ saya baru bilang, wow Tuhan, saya nangis gitu waktu itu. Gimana nih saya hidup di Bali gitu ya. Di situ benar-benar saya sedih sih gitu maksudnya. Itu satu kenyataan yang benar-benar sangat tidak menyenangkan ya. Dan itu terjadi sama saya gitu. Jadi semua berita yang buruk yang sudah terjadi maksud saya itu langsung sabrak-abrek, langsung di kepala saya ya pada malam hari itu sebelum berangkat gitu ya. Wow. Dan kembali lagi hasil dari wawancara? Jadi tanggal 5 kebetulan puji Tuhan juga luar biasa gitu ya, privilege bahwa waktu saya datang ke Bali saya tuh belum ada penginapan. Mungkin saya ceritakan itu. Lalu teman saya, kolega saya telepon, dia bilang pakai aja rumah saya karena saya lagi di Jakarta. Lalu saya dijemput, itu juga di luar pikiran saya Kak. Saya dijemput, kemudian saya tinggal di sana dan hari paginya saya ke sekolah, saya sudah WA di tempat pekerjaan saya yang baru untuk wawancara kedua. Sampai saya selesai dengan kepala sekolah anak saya, nggak ada kabar. Tidak ada kabar gitu ya. Saya masih tunggu di sekolah anak saya karena saya pikir, waduh kalau dari Denpasar ke Jimbaran itu wasting time dan ongkos juga lumayan gitu kan. Jadi saya tunggu biar sekalian selesai. Tapi ternyata tidak ada, saya harus kembali ke Jimbaran. Baru malamnya sekitar 6:30 atau 6:30 dapat jawaban bahwa mereka sudah menemukan kandidat yang baru. Dan saya, oh my God, saya jobless. Ya, berarti dalam kondisi rumah sudah tidak ada, ya, dan ada satu, ya ini benar-benar boleh dibilang keterpurukan ya. Dan harapannya adalah, ya begitu ke Bali sudah ada kerjaan, deal ya. Jadi paling tidak bisa membangun lagi. Tapi ternyata bukan itu. Ya. Dan pada saat itu ya, pasti banyak dong pikiran dan perasaan yang berkecamuk ya, yang mungkin, kenapa sih kok Tuhan tidak kasih, ya kan, atau apapun gitu ya. Sempat ada nggak? Kalau berpikir bahwa Tuhan nggak kasih, nggak juga sih Kak. Jadi saya cuma berpikir begini, waktu itu ketika di WA dia perusahaan ini, sekolah ini sudah ada kandidatnya, saya tuh cuma bilang gini, aduh saya jobless. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pikiran sih yang diserang tuh pikiran gitu bahwa pikiran yang diserang. Ya, pikiran saya diserang bahwa saya nggak ada pekerjaan, kamu nggak bisa hidup di Bali, kamu bisa tidur di jalan dan lain sebagainya gitu ya. Dan saya sangat berperang, tapi puji Tuhan saya punya komunitas yang luar biasa gitu yang kadang-kadang kita suka mingle, kita sharing itu. Saya mulai mengucapkan janji Tuhan. Walaupun itu nggak bertentangan gitu sama hati saya gitu ya. Tapi saya mau coba terus mendisiplin pikiran saya bahwa ini adalah perkenanan Tuhan saya ada di Bali. Ya, dan pada saat tidak mendapatkan pekerjaan tadi, itu masih harus bertahan sekian lama? Berapa lama? Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan? Jobless. 4 bulan jobless di Bali. Ya, sementara anak kehidupan jalan terus, anak sudah sekolah, pindah, ya? sudah pindah. Jadi harus memelihara kehidupan 2 orang 4 bulan di Bali tanpa gaji dan belum ada gambaran mau ngapain, pekerjaan selanjutnya bagaimana. Ya, walaupun tentu sudah ada apply juga tetap banyak, bahkan 4 banyak bulan rekan-rekan. 4 bulan. 2 minggu aja itu rasanya lumayan lama ya, apalagi 4 bulan. 4 bulan. Wow. Dan apa yang membuat Nat akhirnya menemukan titik balik bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu apa sih? Ya, saya juga bersyukur gitu ya, saya mengikuti pemuritan dan banyak hal yang sering kita diskusi dan itu semua keluar ketika saya punya waktu untuk banyak menata hati saya karena kan ini udah berantakan ya hatinya gitu ya. Saya berusaha untuk menata hati, ya saya ada menangis gitu ya. Saya menangis. Saya cuma bilang, saya percaya Tuhan tolong, saya tidak membiarkan pikiran saya liar dengan apa yang saya lihat dengan mata saya. Saya tidak biarkan pikiran saya liar. Jadi saya mau fokus dengan janji Tuhan, jadi kadang saya ucapkan, kadang juga saya bawa di dalam doa. Gitu. Jadi janji saya baca firman-Nya. Dibaca, diucapkan ya. Supaya telinga saya dengar, supaya telinga mendengar. Iman saya tuh gitu. Jadi itu membantu supaya pikiran tidak kemana-mana ya.
itu pun nggak mudah sih Kak, perjuangan gitu. Kadang-kadang kalau saya udah di titik, saya tidur. Saya tidur. Tapi itu waktu anak saya belum datang. Tapi ketika anak saya datang, saya menyibukkan diri setelah saya renungan pagi, setelah saya baca firman Tuhan, morning devotion, lalu menyiapkan segala sesuatunya untuk anak gitu ya. Lalu saya mulai menyibukkan diri saya untuk apply gitu ya. Saya lihat apa segala macam. Tapi masih difokuskan ke pendidikan. Oke, masih difokuskan pendidikan. Dan waktu itu masih belum ketahuan ya. Ini mau berapa lama lagi ya kan? Mau 1 bulan lagi kah? Atau mau 2 bulan lagi atau lebih gitu ya. Lalu apa lagi yang dialami bersama dengan Tuhan? Dan puji Tuhan waktu itu memang kalau kita berharap sama Tuhan gitu ya. Saya benar-benar mengalami bahwa Tuhan mempertemukan saya, bahkan Tuhan mengingatkan saya dengan orang-orang yang bisa membantu saya gitu. Jadi ketika saya sharing gitu ya, memberitahu bahwa yes, aku percaya bahwa ini Tuhan akan menyertai aku gitu dan lain sebagainya. Lalu punya teman-teman rohani, waktu itu saya ada pemuritan 10 orang perempuan, lalu 5 orangnya membuat grup dan menanyakan keperluan saya apa dan mereka mau bantu dan lain. Saya terkagum gitu sama pekerjaan. Tapi saya pernah ada di titik saya malu untuk keluar dari kosan. Lalu kemudian tunjangan-tunjangan saya yang masih ada di BSD yang berlaku sampai di bulan Juni yang tertunda itu pun masuk dan wow, itu luar biasa buat saya. Benar-benar penyertaan Tuhan tuh saya rasain. Bisa menyambung hidup selama 4 bulan tuh kok dipikir balik Kak. Itu kayaknya kalau pikiran manusia mustahil. Tapi kami nggak pernah sampai nggak makan, nggak pernah kami tidur di jalan. Dan kami masih bisa memberi buat orang lain gitu. Pada saat kami tidak punya apa-apa ya. Jadi karena saya percaya konsepnya memberi itu kan bukan apa yang lebih. Kalau lebih kan kayaknya memberi biasa aja gitu ya. Tapi saya mau berusaha mau menerapkan itu buat diri saya bahwa yes, Tuhan akan provide gitu. Karena saya ngalamin sendiri gitu. Iya. Nah, jadi ada pemuridan, ada memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan gitu ya. Kemudian apa lagi? Kemudian ini dalam perjalanan sampai akhirnya Tuhan membuka jalan yang sekarang ya. Jadi kolega saya datang yang waktu itu rumahnya saya tempatin gitu ya. Lalu dia ajak saya untuk aku ada komsel nih. Kamu ikut ya, saya jemput. Nah, kamu ikut ya. Saya bilang oke Kak, saya jemput, saya mandi seperti biasa lalu saya jemput. Nah, di sana saya diperkenalkan dengan leader komselnya. Itu adalah Koriki dengan Cihani, kebetulan yang punya rumah juga. Lalu kita berdoa, lalu kita kenalan, kesaksian, mingle gitu. Lalu ada firman Tuhan yang dibagikan. Saya merasa bahwa that is my community gitu. Ini komunitas yang harus saya datengin gitu karena benar-benar itu bisa menguatkan saya hari itu. Jadi kita malam itu bahkan. Kita butuh komunitas ya. Kita Yes. butuh komunitas di mana saat kita sedang lemah, kita jangan menutup diri ya. Gitu ya. Untuk komunitas yang di dalam Tuhan ya tentunya. Jadi ada juga komunitas yang bisa membawa kita semakin terpuruk ya. Justru, semakin malah nggak melihat janji Tuhan jadinya gitu. Karena keputusannya dari kita dan saya memutuskan untuk komunitas inilah yang membuat saya bangkit gitu. Oke. Kita menemukan komunitas. Apalagi yang dipelajari, yang didapat selama perjalanan itu. Dan saya melihat bahwa ya itu tadi ya yang saya bilang Kak, walaupun keputusan saya tetap nekat gitu ya untuk pergi, sebenarnya bisa aja saya cancel gitu, tapi saya tetap berangkat. Saya melihat bahwa saya dipertemukan oleh orang-orang yang luar biasa, yang membangun iman saya dan membuat saya melihat mukjizat itu terjadi atas hidup saya. Mungkin itu yang diajarkan oleh Pastor Ivan. Jadi memang kami ada satu momen kita ketemu awalnya dari Instagram, ketemu lagi ya setelah 2020 kita ketemu di GKKD Shelters Bintaro. Kita keep in touch waktu itu di Instagram ya Kak ya. Ternyata ngobrol, kita lanjut di WA dan ternyata Kak Ivan punya pelayanan di Bali. Jadi waktu itu kita sharing, kita ketemu di satu rumah makan ya, yang ada di Bali. Lalu kita ngobrol banyak hal dan saya diajar tentang divine appointment dari Pastor Ivan dan saya menangkap message itu dan saya percaya bahwa saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Tuhan pasti dengan kasih-Nya, dengan karunia-Nya, favor of God itu akan terjadi dalam hidup saya. Ya, tadi Nat menyampaikan tentang divine appointment sama favor of God ya.
yang saya ingat, yang stand out dari pertemuan dengan Nat waktu itu, teman-teman semua adalah saya diberkati dengan bagaimana Nat ini bisa menangkap ya apa yang disampaikan. Karena begini, Nat ini sampaikan kepada saya bagaimana kisah ya yang sebetulnya kisah yang tidak baik waktu itu ya. Kisah yang seharusnya membuat orang jadi self pity. Pokoknya kejadian solusinya itu belum ada gitu ya. Dan kisahnya itu saya tergerak untuk respon dengan kisah demi kisah tentang perkenanan Tuhan ya, favor of God. Bagaimana Tuhan bisa mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat, divine appointment dan seterusnya. Sebenarnya bisa loh orang jadi ilfeel ya. Saya lagi keluh kesah ya kan, kok kamu cerita tentang kebaikan Tuhan, kamu nggak ngerti, nggak empati apa, nggak mau ngerti saya gitu kan. Ini kan my screen time gitu ya. Kamu tuh tiba-tiba kayaknya nantilah gitu ya, biarkan saya memproses dan sebagainya. Tapi enggak loh. Waktu itu Nat mendengarkan itu semua, ya I could tell dia bisa bukan hanya mengerti secara logika, tapi dia menangkap. Itu luar biasa. Ya, itu kelihatan di muka dia dan semangatnya bercerita. Kemudian dari beberapa minggu ke depan, ya. Setelah pertemuan itu kita ketemu lagi di bulan depannya, dia masih tetap sama gitu ya. Dia masih pegang bukan hanya apa yang saya sampaikan, masih ada orang-orang lain lagi sampaikan, tapi dia betul-betul menangkap gitu ya. Dia menangkap kabar baik, ya Injil mengenai kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan Yesus ya. Bahwa kasih karunia Tuhan Yesus itu lebih besar daripada apapun dan ini penting sekali ketika kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ya, yang mungkin ya grade-nya apapun itu tidak baik atau sampai terpuruk gitu ya. Kita perlu mendengar kabar baik. Kita perlu mendengarkan bagaimana apapun itu ya, kasih karunia Tuhan itu tersedia buat kita. Dan ketika ada orang menyampaikan, kita perlu ambil, kita perlu tangkap, dan itu yang saya diberkati waktu itu, Nat alami ya. Dan kemudian setelah melalui itu semua, cerita dong, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Nat? Jadi setelah ketemu dengan Pastor Ivan gitu ya, dan harus kembali ke Jakarta, saya hanya menerima message-nya dan saya hanya mau belajar bahwa setiap orang yang saya ketemu itu adalah divine appointment. Seperti yang Kak Ivan saksikan di dalam hidupnya, dan saya percaya bahwa Tuhan yang sama yang akan menjadikan itu dalam perjalanan hidup saya. Lalu Pastor Otto datang untuk biasa akhir bulan dia biasa khotbah. Saya ingat sekali tanggal 29 September. Bang Otto bilang bahwa dia panggil, biasanya kita ngobrol kan sambil ketawa gitu ya, tapi dia panggil serius, dia cuma bilang ke saya, Nat, Laut Merah itu harus dibelah. Tongkatnya sudah di kamu. Jangan dilihatin. Jangan tunggu pekerjaan datang baru pelayanan. Nggak gitu konsepnya. Lalu dia kasih tahu bahwa pelayanan segala sesuatu akan ditambahkan. Lalu saya ingat firman Tuhan yang carilah dahulu kerajaan Allah dan segala sesuatu ditambahkan padamu. Itu works dalam hidup saya. Ketika saya ambil message dari Pastor Otto, lalu saya belah lautnya, benar-benar saya melihat Tuhan kasih saya di tempat tertinggi di Bali. Bagaimana tuh ceritanya tuh? Ya, rekan-rekan, ketika saya tidak ada pelayanan, saya ikut membantu Kak Ivan dan support Kak Ivan dan tim untuk pelayanan di Bali. Jadi waktu itu setelah pulang, saya duduk di ruang makan gitu ya. Tiba-tiba saya dapat message tawaran interview. Ada lamaran interview gitu ya. Terus saya kaget, saya nggak pernah kirim CV-nya ke sini gitu ya dan lain sebagainya. Singkat cerita, pas saya buka linknya, saya lihat bahwa ini adalah Asana Artium. Lalu linknya saya buka, pertama kali yang saya lihat adalah foto dari keluarga Koriki dan Cihani. Mungkin kalau rekan-rekan ingat tadi ya, ini adalah divine appointment. Pertama kali saya punya komunitas komsel, pertama itu adalah di tempat Koriki dan Cihani. Dan saya ketemu lagi ketika saya sampai WA, waktu itu Japri, saya bilang, Ci ini ada tawaran apa nggak salah gitu ya. Mungkin nama saya pasaran gitu ya. Mungkin untuk orang lain, oh ternyata si Cici ngomong, oh sorry Nat, kebetulan waktu itu posisinya Cici dan Koko ada di Penang. Lalu bilang, iya Nat, Koko butuh PA.
personal assistant. Personal assistant yang membantu untuk mengeksekusi apa message Tuhan untuk galeri kita, untuk membuka sekolah. Oke. Saya percaya itu Tuhan kasih ingat Cicit tentang saya. Itu saya percaya Roh Kudus, karena Cici sempat bilang, oh iya kan ada Nat. Iya. Ya, kita ketemu di Komsel terus gitu ya. Tapi waktu itu Koko juga dapat message ini lagi ngantar anaknya ke China. Di situ Tuhan kasih dan dia harus eksekusi, tapi nggak ada orang di lapangan. Iya. Dan itu seperti tangan ketemu sarung tangan ya, Yes. itu perfectly fit ya. Yes. Dan begitu ketemu dengan Nat, akhirnya Nat diterima bekerja di sini. Ya, saya secara profesional setelah Cici bilang oke, Nat dengan HRD, saya tidak pernah lagi menghubungi. Saya ikut jalurnya, saya datang, saya diwawancara. Jadi tidak langsung ya? Tidak langsung, lalu saya menunggu juga gitu ya. Karena buat saya itu profesional penting, walaupun kita satu Komsel. Lalu kemudian 3 hari kemudian saya diterima, lalu mereka mengeluarkan offering letter untuk kita bernego. Dan akhirnya the rest is history ya, sudah masuk ya. Ada di Asana Atrium di GWK Bali. Ya, dan saya sendiri sudah sempat beberapa hari lalu ke sini ya, sudah foto-foto di sini, sudah tour ya, dan juga melihat bagaimana Nat bekerja di sini. Saya bisa melihat ya bagaimana jawaban Tuhan ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa direkayasa oleh kekuatan manusia. Yes, gitu ya. Kak, saya ngalamin. Dan bagaimana kalau kita bilang divine appointment itu manusia bisa bikin appointment, tapi kalau bukan divine appointment itu hanya menjadi pertemuan biasa. Ya. Dan ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa melakukan itu buat kita ya, Dia memasangkan, mematchkan kita dengan orang-orang yang tepat ya. Ya, betul. Dan kita pun juga bisa menjadi alatnya untuk membawa sesuatu buat orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Dan disinilah kembali ke pekerjaan Nat, akhirnya klik banget ya di sini. Ya, jadi waktu itu memang saya ditanya waktu itu kapan siapnya, saya bilang kapanpun saya siap. Dan saat ini bagaimana Nat melihat ya dari kondisi yang sebelumnya terpuruk ya, sampai kehilangan rumah, pindah ke sini ternyata tidak jadi ya, pekerjaannya tidak diterima, dan kemudian harus bertahan 4 bulan, tapi semuanya dalam penyediaan Tuhan, sampai akhirnya sampai kepada pekerjaan yang memang sudah Tuhan siapkan sebelumnya ya. Apa sih yang Nat mungkin mau sampaikan secara singkat ya kepada teman-teman yang sedang menghadapi yang sama tantangan ya, yang tidak mudah gitu. Satu hal yang saya pegang adalah ketika kita dalam keadaan terpuruk gitu ya, walaupun segala sesuatu itu kadang tidak enak, tapi ketika kita belajar untuk mendisiplin bahwa pikiran kita dalam pikiran ya? Yes, pikiran, karena peperangannya kan di pikiran. Jadi ketika kita tetap, ibaratnya mungkin gini Kak Ivan, lagi denger radio, volume kekhawatirannya, kegelisahannya, takutnya tuh harus dikecilkan. Tapi janji Tuhan itu volumenya harus dibesarkan. Kita yang mengecilkan ya? Yes. Kita khawatirnya dikecilkan, ya? lalu firman Tuhannya dibesarkan. Kita baca, telinga kita dengar, itu yang membuat saya bertahan sampai pada saat ini. Terus mendengar. Ya, terus mendengar. Ya, memang terkadang nggak langsung secara ini gitu ya, tapi kita harus punya disiplin itu. Disiplin, karena kalau kita istilahnya skip aja, itu sudah mulai besar lagi nih kekhawatiran dan takutnya gitu. Ibaratnya volumenya udah makin gede gitu. Jadi saya mengambil juga yang di carilah dahulu kerajaan Allah, itu benar-benar saya pegang karena memang firmannya saya udah tahu gitu. Tapi untuk new season ini saya sangat-sangat diberkati. Ketika saya memutuskan untuk membelah Laut Merahnya, itu benar-benar wow, itu yang Tuhan provide, dan Dia berikan saya di tempat ini juga. Kebetulan memang Kak Ivan, kami juga ada di bawah
5 Art Cafe and Gallery, dan di tempat ini juga kita ada ruang doa. Ya. Dan saya percaya apa yang dialami oleh Nat ya, Tuhan sanggup kerjakan juga dalam kehidupan teman-teman semua. Caranya mungkin tidak persis sama karena dia adalah Tuhan yang sangat-sangat kreatif ya. Tapi kita belajar sesuatu yang luar biasa di sini, bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus ya. Ketika kita sedang dalam kondisi yang banyak tantangan atau terpuruk sekalipun, penting sekali untuk kita terus-menerus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Betul, membaca, merenungkan firman Tuhan ya. Firman Kristus yang membawa kekuatan kepada kita dan kita mendisiplin pikiran kita. Betul. Terus belajar untuk percaya akan kebaikan Tuhan, bahwa Dia itu Tuhan yang sanggup ya. Sampai akhirnya datanglah momen di mana jawabannya itu dari yang tidak nyata, dari alam yang tidak kelihatan, sekarang sudah kelihatan ya. Jadi dari supranatural tuh benar-benar ke natural saya rasakan gitu. Ya. Dan itu Dia sanggup lakukan ya dalam kehidupan kita. Amin. Wow, puji Tuhan. Nah, teman-teman semua, saya percaya kita semua diberkati oleh kesaksian Nat barusan ya. Dan saya berdoa supaya ini semua bukan sekedar menjadi suatu cerita yang kalau kita dengar, wah itu terjadi sama dia ya. Kalau saya mungkin beda, masalah saya, kamu nggak tahu masalah saya ya. Tapi mari saat ini kita percaya, kita tangkap bahwa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, Dia sanggup ya melakukan lebih dari apa yang kita minta dan kita doakan ya, sesuai dengan kuasa yang bekerja dalam kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semua teman-teman. God bless. God bless you.